Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di sini ada pertanyaan dari Rizal. Dia bertanya, berapa jumlah total keseluruhan hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Bisa dirincian. Baik, insyaallah. Baik, berapa jumlah pastinya hadis-hadis Nabi? Hadis-hadis Nabi itu adalah hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tentu saja penisbatan sebuah kabar itu harus terverifikasi, benar-benar sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Jadi saya tuliskan di sini rujukan utama hadis. Jadi dalam menghitung sebuah hadis itu harus tahu rujukannya apa. Sebab seseorang yang melakukan kegiatan setiap hari, berbicara setiap hari, pasti kalau kita tulis semua maka bukunya akan berjilid-jilid dan jumlahnya akan banyak sekali. Namun ternyata ketika kita hitung ternyata banyak ratusan ribu hadis itu, bahkan jutaan yang hilang dan tidak ditulis. Nah, pertama, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu rujukan utama dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena beliau berkeliling ke Jazirah Arab, Irak, ya, sampai Yaman, sampai Hijaz, maka beliau mendapatkan sekitar 40.000 hadis. Itu pun masih campur ya, belum difilter. Kemudian itu pun ada riwayat-riwayat yang sahih namun berulang-ulang. Periwayatannya satu jalur tapi tulisannya beda. Ya, hurufnya beda atau cara ngomong bahasa Arabnya beda, tetapi secara makna sama. Secara tulisan berbeda. Ya, atau maksud hadis itu sama tetapi cara penulisannya beda. Adapun yang tanpa pengulangan, misalnya hadis itu secara makna kita rangkap jadi satu, maka ada jumlahnya sekitar 26.000 hadis. Ya. Kemudian difilter lagi, maka hadis yang sahih ya jumlahnya sekitar 20.000 hadis ya. Kemudian menurut Ibnu Salah ya, jumlah hadis yang terkonfirmasi sahih adalah 14.000 hadis. Jadi yang terkonfirmasi benar-benar sahih itu tanpa ada perbedaan, yaitu yang menjadi kesepakatan itu adalah 14.000 hadis. Hadis-hadis tersebut yang menjadi pegangan dan disepakati oleh banyak ulama hadis dari dulu sampai sekarang. Dari kesimpulan ini berarti ada banyak hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak tercatat. Namun menurut para ulama 500 hadis sudah cukup bisa dipakai dalam masalah hukum. Sebab sumber ilmu agama Islam pertama adalah Al-Quran. Sehingga hadis bisa membantu kita memahami Islam lebih dalam walau jumlah hadis tidak terlalu banyak. Ya. Jadi jumlah hadis yang terkonfirmasi sahih itu 14.000 hadis. Adapun hadis-hadis lain yang tidak terkonfirmasi sahih ya, berarti bukan atau tidak sabit kepada Nabi. Ya, termasuk hadis dhaif jiddan, apalagi hadis itu palsu ya. Itu banyak sekali. Jadi ini tidak mengefek ya. Kenapa? Karena sampai sekarang Islam masih tegak. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agama Islam
agama Islam, Allah menjaga hadis-hadis yang terpenting tentang masalah hukum, ya, seperti sholat, zakat, puasa, itu jelas ada hadisnya dan masih dipakai. Kemudian masalah keluarga, ya, masalah waris itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian ada penjelasan tentang zakat, ya, dan hukum-hukum lain. Ya, itu ternyata hanya butuh 500 hadis, ya. Kenapa demikian? Karena syarah. Jadi Imam Nawawi saja itu menggunakan 40 hadis saja, hadis arba'in saja. Itu kitabnya syarahnya aja sudah tebal. Apalagi kalau 500 hadis, ya. Bukunya ya lebih berjilid-jilid lagi, syarahnya itu, penjelasannya itu. Nah, jadi begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jelas. Jadi orang-orang yang bilang saya mimpi ketemu Nabi ini dan itu, ya, itu menghalu, ya, karena dia mengupdate, membuat hadis baru lagi. Ya, nggak bisa seperti itu. Agama Islam itu jelas, ya, tidak bisa dibuat mainan-mainan seperti itu. Sekian dari saya. Selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat.